Selamat siang anak-anak kelas 10 BDP, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada pertemuan mata pelajaran ekonomi bisnis hari ini, kita masih di bab 2. Kita akan mempelajari mengenai masalah pokok ekonomi dan pemecahannya melalui sistem ekonomi. Nah, dalam masalah pokok ekonomi ini, permasalahan manusia di bidang ekonomi sudah ada sejak manusia itu ada. Intinya adalah keterbatasan sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam, manusia, modal, dan skill atau kewirausahaan dalam menghadapi kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia berusaha memikirkan cara yang terbaik agar semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik, dan yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik. Aliran ekonomi klasik ini menyebutkan bahwa ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil yang maksimal demi kemakmuran masyarakat. Nah, yang pertama ini masalah produksi, yaitu produsen dihadapkan pada permasalahan barang apa yang tepat untuk diproduksi. Dan yang kedua, masalah distribusi, yaitu ketidaktepatan waktu distribusi mengakibatkan barang sudah tidak dibutuhkan secara optimal. Dan yang ketiga, masalah konsumsi, yaitu masalah ini akan muncul jika produsen menghasilkan barang yang tidak tepat sasaran. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks. Kebutuhan tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi sudah berkaitan dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya yang kedua ini masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Ekonomi modern mengakomodasikan masalah ekonomi dalam 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, atau bisa kita sebut dengan what, lalu ada bagaimana cara memproduksi, atau how, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, atau for whom. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, atau what. Masalah pokok ekonomi ini berkaitan dengan 2 aspek, yaitu barang dan jasa apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Untuk mengetahui barang dan jasa apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, seorang produsen perlu memperhatikan paling sedikit 7 faktor yang bisa menimbulkan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Apa saja sih faktor tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu yang A, ada keinginan memenuhi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup. Dalam kebutuhan pokok manusia meliputi sandang, pangan, dan papan, kebutuhan ini wajib dipenuhi, sehingga produsen wajib memproduksinya demi kelangsungan hidup semua manusia. Coba kita bayangkan, bagaimana jika di dunia ini tidak ada produsen atau petani yang mau menanam padi atau gandum, maka kita tidak bisa memakan nasi. Lalu yang B ini ada sifat manusia yang selalu kurang puas. Sudah disinggung sebelumnya bahwa sifat selalu kurang puas akan memunculkan kebutuhan baru. Yang berambut lurus ingin keriting, yang keriting ingin lurus. Kemudian yang kurus ingin gemuk, dan yang gemuk ingin kembali kurus. Sehingga muncullah kebutuhan akan obat penggemuk dan obat pelangsing. Dan bahkan yang tua pun tidak ingin tampak keriput, lalu muncullah facelift, atau pengencangan muka dengan cara menarik permukaan kulit. Dengan memerhatikan sifat ini, produsen dapat memutuskan barang dan jasa apa yang perlu dibuat. Lalu yang C ada rasa ingin tahu manusia. Nah, rasa ingin tahu mendorong manusia menciptakan alat-alat untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahu akan dasar laut mendorong dibuatnya peralatan menyelam dan kapal selam. Rasa ingin tahu akan puncak gunung mendorong dibuatnya alat-alat mendaki gunung, seperti alat panjat tebing dan sebagainya. Lalu, rasa ingin tahu manusia akan bulan mendorong manusia menciptakan pesawat Apollo untuk pergi ke bulan. Dengan mengetahui sifat ini, produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksinya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia.
Selanjutnya yang D ini ada keinginan mempermudah pekerjaan. Manusia selalu ingin mempermudah pekerjaannya. Dulu untuk pergi ke tempat lain, manusia harus berjalan kaki. Agar lebih nyaman, manusia membutuhkan kendaraan, sehingga diciptakanlah pedati, sepeda, becak, mobil, kapal laut, pesawat terbang, dan alat transportasi lainnya. Sekarang, untuk mencukur jenggot pun manusia ingin cara yang lebih mudah, sehingga dibuatlah alat pencukur jenggot bertenaga listrik. Dan diciptakan pula alat-alat lain seperti alat pemarut kelapa, alat penghisap debu, alat pemotong sayur, mesin cuci, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui keinginan manusia tersebut untuk mempermudah pekerjaan, produsen dapat bersifat proaktif dengan menciptakan produk yang inovatif dan dapat mempermudah pekerjaan manusia. Yang E ada sifat suka meniru atau demonstration effect. Akibat melihat tingkah laku dan gaya hidup orang lain, baik dari TV, majalah, atau di kehidupan nyata, manusia cenderung untuk menirunya. Potongan rambut gaya Lady Diana pernah menggugah gadis sedunia untuk memotong rambut seperti Diana. Belum lagi kebiasaan suka meniru pakaian, tas, dan sepatu artis idola. Sifat suka meniru ini mendorong munculnya kebutuhan baru. Dengan mengetahui sifat ini, produsen akan lebih mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya yang F ada keinginan manusia mendekatkan diri pada Tuhan. Keinginan manusia untuk selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta mendorong timbulnya kebutuhan akan berbagai alat dan perlengkapan beribadah. Orang Islam membutuhkan kitab Al-Quran, mukena, sejadah, pakaian muslim, dan sebagainya. Sedangkan orang Kristen membutuhkan kitab Injil, pohon Natal, kalung rosario, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui keinginan ini, produsen harus membuat produk yang bisa memuaskan keinginan tersebut. Selanjutnya yang G ada keinginan diakui dan dihargai. Rasa ingin diakui dan dihargai membuat manusia, terutama yang berpendapatan tinggi, membutuhkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain untuk meningkatkan martabatnya atau prestis. Mereka membutuhkan pakaian mahal, mobil mewah, rumah mewah, hotel mewah, kapal pesiar, serta barang dan jasa lain yang berbeda. Produsen yang cerdik tentu bisa membaca peluang dari sifat ini. Produsen dapat menciptakan barang dan jasa berkualitas unggul untuk memuaskan rasa ingin diakui dan dihargai. Selanjutnya, aspek yang kedua ini bagaimana tingkat ketersediaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, setelah mengetahui 7 faktor yang bisa menimbulkan kebutuhan manusia akan barang dan jasa tadi, maka produsen harus mempertimbangkan tingkat ketersediaan sumber daya yang ada. Karena sumber daya bersifat langka dan pemakaiannya bersifat alternatif. Apapun pilihan yang ditetapkan produsen, hendaknya pilihan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Jangan sampai di suatu masyarakat, barang kebutuhan sekuler melimpah, tetapi barang kebutuhan pokok atau primer sulit dijumpai. Oleh karena itu, bertukar informasi dan pembagian kerja antara produsen penting untuk dilakukan. Selanjutnya, kita bahas bagian B, bagaimana barang dan jasa diproduksi dan oleh siapa, atau bisa kita sebut dengan how. Masalah pokok ekonomi yang kedua ini berkaitan dengan pilihan cara produksi dan pelaku produksi. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam menentukan alternatif produksi yang paling efektif. Pilihan cara produksi meliputi jenis faktor produksi dan teknik produksi yang digunakan. Bagi negara-negara yang kaya akan sumber daya manusia atau tenaga kerja, pilihan produksi sebaiknya menggunakan pendekatan padat karya. Adapun bagi negara-negara yang kaya akan sumber daya modal dan teknologi, sebaiknya pilihan produksi menggunakan pendekatan pada teknologi. Selain itu, bagaimana barang atau jasa diproduksi, masalah berikutnya itu berkaitan juga dengan oleh siapa barang tersebut diproduksi. Nah, jika pemilihan produksi menggunakan pendekatan padat karya, maka diperlukan banyak sumber daya manusia. Tetapi, jika menggunakan pendekatan pada teknologi, maka perlu dipikirkan juga kemampuan sumber daya tersebut dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya, di negara maju, pengerjaan di bidang pertanian menggunakan mesin-mesin dengan teknologi yang canggih, sehingga bisa menghasilkan lebih banyak. Hal ini dapat dilakukan karena sumber dayanya menguasai teknologi tersebut.
Namun, bagi negara berkembang, pengolahan lahan pertanian banyak menggunakan sumber daya manusia dan teknologi yang masih sederhana, karena memang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusianya. Lalu yang bagian C ini untuk siapa barang dan jasa diproduksi atau for whom. Nah, persoalan ini berkaitan dengan masalah distribusi, yaitu bagaimana agar barang telah diproduksi dapat habis dikonsumsi. Namun, persoalannya adalah siapa yang akan menggunakan semua barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perlu dipikirkan mengenai siapa yang akan menjadi pengguna dari barang dan jasa yang telah diproduksi. Apakah itu barang untuk anak-anak, untuk dewasa, baik pria maupun wanita, ataupun untuk orang tua. Unsur yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana barang dan jasa dihasilkan dan didistribusikan secara merata, dan dapat dinikmati setiap lapisan masyarakat, sehingga jika berbicara masalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi, harus dikaitkan dengan prinsip keadilan. Dengan adanya ketiga masalah ekonomi tersebut, yaitu what, how, dan for whom, manusia dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan prioritas dan memutuskan alternatif pemilihan sumber daya yang terbaik, tanpa harus merugikan sumber daya lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai pemecahan masalah perekonomian melalui sistem ekonomi. Yang pertama ini ada pemecahan masalah apa yang diproduksi. Dalam sistem perekonomian liberal atau ekonomi pasar ini, pemecahan masalah mengenai apa yang akan diproduksi ini dapat diselesaikan melalui mekanisme harga. Produsen memproduksi barang jika konsumen membayar harga yang tinggi. Lalu, dalam sistem perekonomian sosialis atau ekonomi komando, pemecahan masalah mengenai apa yang akan diproduksi dapat diselesaikan langsung oleh pimpinan negara atau suatu komite perencanaan yang ditunjuk. Sedangkan dalam sistem ekonomi campuran, pemecahan masalah mengenai apa yang akan diproduksi diselesaikan melalui memodifikasi kebijakan, seperti pengenaan pajak, pemberian subsidi, dan pengeluaran atau pembelanjaannya. Selanjutnya ada pemecahan masalah bagaimana memproduksi. Yang pertama ini ada dalam sistem perekonomian liberal atau ekonomi pasar, pemecahan masalah mengenai bagaimana cara memproduksi diselesaikan dengan teknik terbaik yang akan dipakai dalam memproduksi suatu barang atau jasa, ialah yang menimbulkan biaya produksi paling sedikit. Sedangkan dalam sistem perekonomian sosialis atau ekonomi komando, pemecahan masalah mengenai bagaimana cara memproduksi dilakukan dengan membentuk suatu komite perencanaan, namun tidak bergantung pada mekanisme harga. Dan sedangkan dalam sistem ekonomi campuran, pemecahan masalah mengenai bagaimana cara memproduksi dilakukan melalui mekanisme harga yang dimodifikasikan dengan kemampuan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada pemecahan masalah untuk siapa diproduksi. Nah, dalam sistem perekonomian liberal atau ekonomi pasar, pemecahan masalah mengenai untuk siapa barang atau jasa diproduksi dapat diselesaikan melalui mekanisme harga. Produsen memproduksi barang yang memenuhi selera konsumen. Sedangkan dalam sistem perekonomian sosialis atau ekonomi komando, pemecahan masalah mengenai untuk siapa barang atau jasa diproduksi ini diselesaikan dengan membentuk suatu komite perencanaan. Lalu, dalam sistem ekonomi campuran, pemecahan masalah mengenai untuk siapa barang atau jasa diproduksi dapat diselesaikan dengan memadukan mekanisme harga dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada time to quiz. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini dan juga minggu lalu, kita akan mengadakan kuis. Kalian jangan lupa kerjain kuisnya. Kuis tersebut sudah Ibu taruh di Google Classroom, linknya bisa kalian lihat. Dan kuis tersebut merupakan soal-soal mengenai materi yang sudah kita pelajari minggu lalu dan minggu ini. Kiranya kalian bisa mengerjakan dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kuis ini dikumpulkan paling lambat hari ini sampai jam 23.59. Setelah kalian selesai mengerjakan kuis tersebut, diharapkan untuk screenshot hasil G-form yang
Setelah kalian submit, kemudian kirimkan ke GCR sebagai tanda bukti bahwa kalian telah mengerjakan kuis tersebut. Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.